Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozan Sajid. Pada video ini saya akan membahas ragam disabilitas, khususnya dari sudut pandang psikologi. Pembahasan dalam video ini akan berfokus pada definisi, karakteristik, dan hambatan yang dialami oleh individu penyandang disabilitas, sesuai dengan materi perkuliahan yang telah dipelajari. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita tidak hanya memahami konsep disabilitas secara teori, tetapi juga bisa lebih peka terhadap pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada Autism Spectrum Disorder, atau yang sering disebut ASD, merupakan gangguan perkembangan saraf yang sudah muncul sejak awal masa perkembangan anak-anak. ASD memengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, serta bagaimana cara mereka berperilaku dan merespon lingkungan di sekitarnya. Jika kita melihat dari karakteristik individu dengan ASD biasanya mengalami kesulitan dalam interaksi sosial. Contohnya, mereka mungkin kurang melakukan kontak mata, kesulitan memahami ekspresi wajah atau bahasa tubuh orang lain, serta kurang mampu membangun hubungan sosial yang timbal balik. Selain itu, terdapat juga hambatan dalam komunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Beberapa individu dengan ASD mengalami keterlambatan bicara, menggunakan bahasa yang berulang, atau kesulitan memahami makna sosial dari percakapan, seperti bercanda atau berbicara secara bergantian. Karakteristik lainnya adalah perilaku dan minat yang terbatas serta berulang. Misalnya, sangat terpaku pada rutinitas tertentu, tidak nyaman dengan perubahan, atau menunjukkan gerakan berulang seperti mengepakkan tangan. Dari karakteristik tersebut dapat dilihat bahwa hambatan utama individu dengan ASD berada pada hubungan sosial, komunikasi sehari-hari, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, terutama di lingkungan sekolah dan sosial. Yang selanjutnya terdapat disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual merupakan kondisi yang ditandai oleh fungsi intelektual di bawah rata-rata, disertai dengan hambatan dalam fungsi adaptif dan muncul sebelum usia 18 tahun. Secara karakteristik, individu dengan disabilitas intelektual umumnya mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak, memecahkan masalah, dan memahami konsep yang kompleks. Proses belajarnya juga cenderung lebih lambat dibandingkan individu seusianya. Selain aspek kognitif, terdapat pula keterbatasan pada keterampilan adaptif, seperti keterampilan sosial, komunikasi, serta kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam mengurus diri sendiri atau mengambil keputusan sederhana. Akibatnya, hambatan yang sering dialami meliputi kesulitan akademik, hambatan dalam berinteraksi sosial, serta ketergantungan pada bantuan orang lain untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Lalu disabilitas yang selanjutnya terdapat learning disabilities. Berikutnya adalah learning disabilities atau kesulitan belajar spesifik. Learning disabilities merupakan gangguan pada proses belajar tertentu. Meskipun tingkat kecerdasan individu berada dalam rentang normal, karakteristik learning disabilities biasanya tampak pada area akademik tertentu. Misalnya, disleksia pada kemampuan membaca, disgrafia pada kemampuan menulis, dan diskalkulia pada kemampuan berhitung. Individu dengan learning disabilities sebenarnya memiliki potensi intelektual yang baik, namun mengalami kesulitan dalam memproses informasi sehingga prestasi akademiknya seringkali tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Hambatan yang dialami tidak hanya terbatas pada akademik, tetapi juga dapat berdampak pada kepercayaan diri, motivasi belajar, dan sikap terhadap sekolah, karena individu sering dianggap kurang mampu atau malas, padahal kenyataannya tidak demikian. Selanjutnya adalah tunarungu, yaitu kondisi gangguan pendengaran yang dapat terjadi dari tingkat ringan hingga berat. Secara karakteristik, individu dengan tunarungu memiliki keterbatasan dalam menerima dan memproses informasi auditori. Hal ini berpengaruh pada perkembangan bahasa dan kemampuan
komunikasi, terutama komunikasi verbal. Dalam kehidupan sehari-hari, individu tunarungu mungkin kesulitan mengikuti percakapan, terutama di lingkungan yang bising atau ketika informasi disampaikan secara lisan tanpa dukungan visual. Hambatan utama yang dialami meliputi komunikasi verbal, akses informasi lisan, serta interaksi sosial yang pada akhirnya dapat memengaruhi partisipasi dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Lalu yang selanjutnya, tunawicara. Tunawicara merupakan kondisi yang ditandai oleh hambatan dalam kemampuan berbicara dan berbahasa secara efektif. Karakteristiknya dapat berupa gangguan artikulasi, kelancaran bicara, atau kesulitan menyusun dan mengekspresikan bahasa secara lisan. Akibatnya, pesan yang ingin disampaikan seringkali tidak dipahami dengan baik oleh orang lain. Hambatan yang dialami individu dengan tunawicara mencakup kesulitan menyampaikan ide dan perasaan, hambatan komunikasi sosial, serta potensi munculnya kesalahpahaman dalam interaksi sehari-hari. Lalu yang selanjutnya terdapat tunadaksa, yaitu kondisi gangguan pada sistem gerak yang memengaruhi kemampuan mobilitas individu. Karakteristik tunadaksa meliputi keterbatasan fungsi anggota tubuh, penggunaan alat bantu, serta kebutuhan adaptasi fisik tertentu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hambatan utama yang dialami individu tunadaksa adalah keterbatasan mobilitas, akses terhadap lingkungan fisik, serta kesulitan melakukan aktivitas secara mandiri, terutama jika lingkungan belum ramah disabilitas. Lalu yang selanjutnya terdapat Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang dapat disingkat dengan ADHD, merupakan gangguan perkembangan dan neurologis yang berkaitan dengan kesulitan mengendalikan perhatian, impulsivitas, dan tingkat aktivitas. Karakteristik ADHD meliputi mudah terdistraksi, kesulitan mempertahankan perhatian dalam waktu lama, perilaku impulsif, serta aktivitas motorik yang berlebihan. Dalam konteks sehari-hari, hambatan ADHD terlihat pada proses belajar, pengendalian perilaku, serta hubungan sosial, terutama di lingkungan yang menuntut konsentrasi dan keteraturan. Lalu yang terakhir terdapat disabilitas tunanetra, yaitu kondisi keterbatasan penglihatan yang tidak dapat dikoreksi secara optimal, baik berupa low vision maupun kebutaan total. Karakteristik tunanetra meliputi keterbatasan dalam persepsi visual, sehingga individu lebih mengandalkan indera lain seperti pendengaran dan perabaan untuk memahami lingkungan. Hambatan yang dialami meliputi mobilitas, akses informasi visual, literasi, serta partisipasi dalam pendidikan dan aktivitas sosial, khususnya ketika belum aksesibel. Sebagai penutup dari video kali ini, dapat disimpulkan bahwa setiap ragam disabilitas memiliki karakteristik dan hambatan yang berbeda-beda. Dengan memahami hal tersebut, kita dapat mengembangkan sikap empati, penerimaan, dan penghargaan terhadap keberagaman, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Baik, sekian dari video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya Ahmad Rozan Sajid, izin undur diri. Dadah.